Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' ila siratin mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibullah wa da'iyan ilallah bi iznihi wa sirajan munira. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah faqad hazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Walau akhir ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqin nar walau bisyikil tamra, ittaqillah haitsu kunta. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan marilah kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan anugerah yang sangat besar, yaitu anugerah iman. Dengan iman inilah sehingga kita rela ikhlas meninggalkan segala aktivitas keduniaan dan kita datang ke tempat ini untuk menjalankan suatu ritual ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat. Pada hari ini saya ingin angkat salah satu ayat yang saya baca tadi. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah telah menyampaikan bahwa sampaikan berita gembira dariku orang-orang yang beriman dan beramal soleh, akan kumasukkan di dalam surga yang di bawahnya mengalir air bersih, dan akan kuberikan rezeki dari bawah.
timbul pertanyaan bagi kita semua, yang mana yang dimaksud orang yang beriman lalu kemudian dia beramal soleh? Alhamdulillah, beberapa hari ke depan kita memasuki bulan Zulhijjah, di mana orang yang beriman dianjurkan untuk beramal atau berbuat suatu amalan untuk menambah pahala kita atau untuk menambah sesuatu bekal kita untuk menghadapi alam kubur. Yang pertama, sebagai umat Islam yang beriman, bahwa kita ini diwajibkan untuk melaksanakan panggilan Allah, yaitu berhaji untuk menyempurnakan keislaman kita. Karena rukun kelima adalah berhaji bagi orang yang mampu. Sekiranya Allah memberikan kita rezeki, kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, sebagian besar saudara-saudara kita yang sadar diri diberikan harta, alhamdulillah, dia sementara sudah berada di tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah itu. Dan apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita ini mampu melaksanakan ibadah haji? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju mabrur laisa lahu alal jannah. Tiada balasan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur kecuali surga. Ini saja amalan yang diterima oleh Allah, dan alhamdulillah janji Allah surga tempat kita nanti. Yang kedua, kita ini sebagai orang yang beriman dianjurkan ketika masuk bulan Zulhijjah, kita dianjurkan untuk berpuasa sampai 9 Zulhijjah. Adapun orang-orang yang tidak mampu melaksanakan mulai dari awal bulan Zulhijjah, kita dianjurkan untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah atau pada hari Arafah. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita ini melaksanakan ibadah puasa pada hari 9 Zulhijjah atau hari Arafah, tiada lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan diampuni dosa kita 2 tahun yang lalu, dan yang kedua, kita juga akan diampuni dosa kita 2 tahun yang akan datang. Artinya apa? Jangan lewatkan kesempatan ini untuk berpuasa cuma 1 hari, dan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala 2 tahun yang lalu dan 2 tahun yang akan datang. Yang ketiga, agama menganjurkan bahwa ketika kita ini mampu untuk membelanjakan harta yang Allah berikan kepada kita, yaitu ketika kita mampu membeli seekor hewan untuk berkorban, agama menganjurkan itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini sunnah, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa berkorban itu adalah wajib
bagi orang yang mampu. Kenapa? Kurban itu beda posisinya dengan zakat. Ketika kita berbicara zakat, semua harta yang kita miliki otomatis ada hak orang miskin di dalamnya. Punna nia antu hartata pasti nia antu hakna tugas sia-sia ilalanna. Maka ketika kita ini membayar zakat mal, jangan terlalu bangga, karena zakat yang kita keluarkan itu bukan hak kita, memang haknya orang miskin. Makanya berbicara tentang zakat, wajib hukumnya dikeluarkan itu, karena haknya orang miskin itu. Jangan sampai kita tidak keluarkan dan kita makan hak orang miskin, sehingga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat barang-barang. Jangan sampai kita tidak sadar. Beda halnya dengan kurban. Kurban itu adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bersyukur? Karena Allah telah memberikan harta yang lebih, sehingga kita mampu mengeluarkan harta kita, milik kita, bukan milik orang lain, milik kita. Milik kita yang kita belanjakan ke jalan Allah melalui berkurban. Alhamdulillah. Ini yang patut kita syukuri bagi orang-orang yang sadar bahwa harta yang akan dia miliki sampai di yaumul kiamat, yaitu tiada lain harta yang dibelanjakan lewat jalan-jalan Allah, wabil khusus yaitu ketika kita belanjakan harta itu untuk berkorban. Alhamdulillah. Beberapa hari ke depan, mungkin hari ini kita belum berniat untuk berkorban, mari kita sadar diri, karena banyak orang diberikan harta, alhamdulillah, dia mampu belanjakan hartanya untuk keduniaan, tetapi dia lupa belanjakan hartanya untuk masa depan akhiratnya, yaitu belanja untuk berkorban pada saat 10 Zulhijjah. Alhamdulillah. Apa manfaat yang kita dapatkan ketika kita ini berkorban? Yang pertama, amalan ini mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkorban itu salah satu tanda mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyembelih korban itu adalah mempermudah rezeki kita. Mudah-mudahan setelah kita ikhlas berkorban, dan tahun depan semakin hari semakin bertambah rezeki kita, karena salah satu yang bisa melancarkan rezeki kita itu adalah berkorban pada saat di bulan Zulhijjah. Yang ketiga, manfaat korban itu adalah menghapuskan dosa-dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hewan kurban itu disembelih, lalu kemudian darahnya jatuh ke tanah, maka disitulah Allah mengampuni dosa kita. Alhamdulillah. Yang keempat, manfaat orang yang berkurban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala yang kita dapatkan sesuai dengan bulu-bulu hewan ternak yang kita kurbankan. Misalnya sapi, alhamdulillah berhitung dari bulu-bulunya. Ketika kita berbicara kambing, berhitung dengan bulu-bulunya. Sebanyak itulah pahala yang Allah berikan kepada kita. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati,
Sebagai kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, marilah kita senantiasa mensyukur nikmat Allah dengan jalan ibadah sesuai dengan ayat yang sering kita dengar, sering kita baca, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allah telah memberikan kabar bahwa sesungguhnya aku ini yang telah memberikan berbagai macam nikmat untuk hidup di dunia ini. Seakan-akan Allah di sini mengatakan jangan lupa untuk bersujud kepadaku, jangan lupa mendirikan salat. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi ketika kita ini mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, marilah kita mensyukurinya dengan jalan fasholli li rabbika wanhar, dengan jalan beribadah, mendirikan salat. Yang kedua, berkurban. Mungkin inilah sekedar khutbah yang singkat yang saya bisa bawakan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni min ayati wa syikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul